Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di Hai Essay Channel. Jadi di channel ini akan membahas materi bahasa Indonesia khusus untuk SMP. Sebelum nonton, jangan lupa like video ini, terus subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika ada video terbaru. Oke, hari ini kita akan melanjutkan video sebelumnya mengenai teks deskripsi. Ini membahas tentang ciri kebahasaan teks deskripsi. Apa saja ciri kebahasaannya dan bagaimana, itu akan dijelaskan pada video kali ini ya. Ciri kebahasaan teks deskripsi. 1. Menggunakan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. 2. Menggunakan cerapan panca indera. 3. Menggunakan kata dengan kata dasar KTSP. 4. Penggunaan sinonim. Nah, ini baru 4 ya. Kemudian 5. Penggunaan kata depan. 6. Penggunaan kata umum dan khusus. 7. Penggunaan huruf kapital. 8. Kalimat bermajas. Nah, jadi ada 8 ciri kebahasaan. Kita langsung mulai aja dari yang pertama. Menggunakan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Nah, jadi kalimat perincian digunakan untuk menjelaskan kalimat yang sifatnya umum. Jadi ada kalimat yang sifatnya umum, terus ada kalimat yang perincian untuk menjelaskan si umum tadi. Contohnya bagaimana? Seperti ini. Nah, ini kalimat yang sebelah kiri itu adalah kalimat umum ya. Ibuku orang yang sangat baik. Baik ini hal yang bersifat umum. Baik itu seperti apa? Apa dia rajin menolong, apa dia suka membantu, dan sebagainya ya. Baik itu seperti apa? Jadi sangat luas. Kemudian di sebelah kanannya itu adalah dirincikan. Baiknya seperti apa? Dia berusaha menolong orang-orang yang kesulitan. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Nah, ternyata baiknya suka menolong. Baiknya itu ramah, tutur katanya lembut. Seperti itu ya. Jadi dirincikan lagi dari hal yang bersifat umum. Itu yang pertama. Sekarang kita lihat yang kedua. Menggunakan cerapan panca indera. Oke, kalian sudah sebelumnya pasti sudah belajar ya panca indera itu apa-apa saja. Ya, dari mata itu sebagai indera penglihatan, lidah indera pengecap, telinga indera pendengaran, hidung indera penciuman, dan kulit indera peraba. Contohnya begini, tapi ini bukan berarti kita benar-benar melihat dan sebagainya, tapi ini dalam bentuk tulisan. Dari tulisan kita tahu bahwa dia menggunakan indera apa. Misalnya, langit hari ini cerah sekali. Nah, kita tahu langit cerah itu dari mana? Itu dari indera penglihatan, gitu ya. Terus yang kedua, mangga ini ternyata masam rasanya. Nah, berarti sudah dicoba, gitu. Sudah diolah sama lidah. Berarti ini menggunakan indera pengecap. Yang ketiga, azan subuh telah berkumandang. Nah, kita tahu dari mana kalau ada suara azan? Itu adalah menggunakan indera pendengaran. Terus yang keempat, bunga mawar ini sangat wangi. Nah, wangi berarti kita menggunakan hidung kita sebagai indera penciuman ya. Sehingga kita tahu, oh ini wangi, ini tidak wangi, ini busuk, dan sebagainya. Terus yang kelima itu adalah air kolam ini terasa dingin. Nah, berarti ini menggunakan kulit ya sebagai indera peraba. Nah, dari kata-kata inilah kita bisa tahu dia menggunakan indera apa. Nah, inilah yang namanya cerapan panca indera. Selanjutnya, itu adalah penggunaan kata dengan kata dasar KTSP. KTSP ini bukan kurikulum ya di sini maksudnya, tetapi adalah kata depan gitu ya. Kata depan dari kata dasar itu. Oke. Daripada langsung bingung-bingung, langsung aja kita lihat gimana sih ya KTSP ini. Nah, jadi penggunaan kata dasar KTSP apabila imbuhan men. Imbuhan tuh banyak ya, ada ber, men, ke, an,
per. Nah, itu imbuhan. Nah, di sini adalah imbuhan men. Bertemu dengan kata dasar berawalan huruf KTSP. Kemudian, setelah huruf KTSP ini adalah huruf vokal. Huruf vokal ya, A, I, U, E, O. Nah, apabila imbuhan men bertemu dengan huruf kata dasar yang KTSP, terus setelah KTSP ini adalah huruf vokal, maka yang terjadi adalah huruf KTSP ini menjadi lebur atau hilang. Contohnya, imbuhan men, bertemu dengan kail. Ini huruf K kan, berarti masuk ke dalam KTSP. Sudah huruf K, ini adalah huruf vokal, yaitu huruf A. Nah, imbuhan men ketemu dengan K, dia jadi meng, ya. Kemudian K-nya hilang, jadi masuk ail, jadi mengail. Kemudian contoh kedua, imbuhan men bertemu dengan huruf yang depannya T. Tuh, T, masukkan KTSP. Setelah huruf T, itu adalah huruf vokal, yaitu huruf A, tari. Men ketemu dengan T, itu jadi men, tetap men ya. Kemudian T-nya lebur, hilang, jadi masukin ari, menari. Yang ketiga, imbuhan men ketemu dengan yang depannya S. Apabila men ketemu S, dia jadi menye. Nih, menye ya. Terus S-nya hilang dan masuk ke apu, jadi menyapu. Begitupun dengan paku. Men ketemu dengan huruf P. Setelah P itu huruf vokal A ya, ini A. Dan men ketemu dengan P jadi mem. Dan setelah itu P-nya hilang, masuk ke aku, jadi memaku. Nah, ini contoh kalau dia setelah huruf KTSP bukan huruf vokal, ya. Ini men bertemu dengan huruf K. Oke, benar nih, men ketemu dengan K masuk ya. Tapi setelah K, ini adalah huruf R. R ini tidak termasuk ke dalam huruf vokal. Syaratnya tadi kan? Nih, syaratnya tadi harus huruf vokal setelah huruf KTSP ini. Jadi, men ketemu dengan K jadi meng. K-nya tidak lebur. Ya, jadi kita tetap tulis kredit. Karena setelah K ini adalah huruf R. R itu bukan huruf vokal. Seperti itu ya. Semoga kalian bisa paham. Kalau belum paham, nanti kalian ulang lagi videonya ya. Kita lanjut ke ciri kebahasaan yang keempat, yaitu penggunaan sinonim. Apa itu sinonim? Sinonim adalah persamaan makna ya. Jadi maknanya yang sama atau mirip. Contohnya pintar. Pintar sinonimnya cerdas ya. Terus ceroboh, sembrono. Indah bisa elok, bisa permai, bisa molek. Ahli, pakar gitu ya. Terus andal, tangguh. Nah, jadi sinonim ini intinya persamaan makna. Maknanya sama. Pintar sama dengan cerdas, ceroboh sama dengan sembrono, dan lain-lain. Oke, sekarang kita lanjut ke ciri kebahasaan yang kelima. Apa itu yang kelima? Adalah penggunaan kata depan. Nah, kata depan itu disebut juga dengan preposisi ya. Terdiri dari di, ke, dan dari. Penulisan kata depan dipisah dari setelahnya. Jadi bukan digabung ya, tapi dipisah dari kata yang mengikutinya, dari kata setelah itu. Kemudian dia menunjukkan tempat. Nah, itu aturan kedua, dia menunjukkan tempat. Contohnya, di sekolah. Nah, di ini dipisah dengan sekolah, di spasi ya. Terus dia menunjukkan tempat. Nah, di sekolah, di kamar, di kantin, di masjid, di mana. Di mana juga dipisah. Ya. Jadi dia dipisah dari kata antara di kata depan ini dengan kata setelahnya. Dan dia menunjukkan tempat. Atau misalnya ke kantor, ke pasar, ke sekolah, ke Palembang. Nah, gitu ya. Ini juga dipisah.
ke dengan tempatnya itu dipisah. Kalau dari banyak ya, nggak terlalu bingung apa dia dipisah, apa digabung, kayak gitu aja. Mudah kalau dari, selalu dipisah. Kecuali daripada itu bukan kata depan berarti. Nah, kalau seperti ini digabung ya. Dijual, diambil, dibohongi, kelaparan, kehausan, kehilangan, kebahagiaan. Ini digabung. Apakah ini salah? Tidak. Ini benar, memang digabung karena ini tidak menunjukkan tempat. Dan ini bukan kata depan, tetapi di sini sebagai imbuhan ya. Sebagai imbuhan. Di sini sebagai imbuhan, bukan kata depan. Kalau kata depan dia harus dipisah dan menunjukkan tempat. Kalau dia digabung, ini sebagai imbuhan dan dia tidak menunjukkan tempat. Oke, itu bedanya kata depan. Sekarang yang keenam dan kata khusus. Nah, ini ada tabel, ada kata umum dan kata khusus ya. Misalnya kendaraan. Kendaraan ini sifatnya umum, banyak kendaraan itu ya. Kemudian kata khususnya apa? Sepeda, motor, mobil, kapal, pesawat terbang ya, dan kendaraan-kendaraan lainnya. Kemudian bunga. Bunga juga luas ya. Bunga ini banyak. Bisa bunga mawar, melati, anggrek, bunga matahari, bunga sepatu. Nah, bunga-bunga, nama bunga-bunga ini adalah kata khusus. Sedangkan kata umumnya itu adalah bunga. Terus bisa ke melihat. Nah, melihat ini umum, banyak melihat tuh ya. Terus kata khususnya menoleh. Menoleh kan juga melihat, tapi beda caranya. Mungkin sedikit. Melirik lebih sedikit lagi gitu ya. Tapi ini juga sama-sama melihat, menengok, memandang, menonton, mengamati, menyaksikan. Ini adalah melihat, tetapi beda gitu ya. Menonton berarti benar-benar khusus gitu ya. Mengamati lebih fokus lagi gitu ya. Terus menengok, melirik. Nah, ini sama-sama melihat, tetapi ini memiliki perbedaan gitu. Jadi ini adalah khusus, ini melihat, ini umum. Terus kata lagi misalnya membawa. Membawa ini umum. Kalau khususnya menggendong. Menggendong kan juga membawa, tetapi ditaruh di belakang. Memikul, menjinjing. Menjinjing juga membawa, tapi mungkin taruh di tangan gitu ya, menenteng. Nah, jadi itu perbedaan umum sama khusus. Kalau umum ini masih luas gitu ya, masih luas cakupannya. Tapi kalau khusus ini sudah spesifik gitu ya. Tetapi dia masih masuk ke dalam bagian si umum ini. Selanjutnya yang ketujuh adalah penggunaan huruf kapital. Nah, huruf kapital ini banyak sekali ya. Nama tempat, nama orang, mata pelajaran, ketuhanan, dan segala macamnya. Jadi mungkin ini butuh video khusus lagi untuk membahas materi huruf kapital ini. Oke, ditungguin ya video tentang huruf kapitalnya. Oke, yang terakhir itu adalah kalimat bermajas. Nah, kalian udah pernah belum dengar kalimat bermajas atau majas nih? Kalau kalian sudah pernah dengar, alhamdulillah, berarti kalian tinggal mengulangi saja. Gitu ya. Nah, kalimat bermajas ini sebenarnya ada puluhan gitu ya, banyak sekali. Dia terbagi menjadi 4, dan 4 ini tuh bercabang. Misalnya majas perbandingan, dibagi lagi nih beberapa. Majas penegasan dibagi lagi, majas pertentangan dibagi lagi, dan majas sindiran dibagi lagi. Jadi ada banyak sekali, sampai puluhan ya. Nah, mungkin ini juga butuh satu video khusus lagi untuk membahas majas-majas ini. Tapi di sini Ibu beri 2 majas saja ya. Kalau kalian sudah ingat ini, paham ini, dan ciri kebahasaan yang lain itu sudah alhamdulillah. Karena banyak sekali ciri kebahasaannya sampai 8 gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah majas personifikasi. Jadi personifikasi ini adalah benda mati seolah-olah hidup seperti manusia. Jadi benda itu benda mati, tapi dia bertingkah laku seolah-olah hidup seperti manusia. Misalnya, angin laut mengelus wajah. Nah, angin laut ini kan benda mati. Terus dia bisa mengelus wajah. Berarti dia ini seolah-olah hidup, ya, bertingkah laku seperti manusia mengelus wajah. Atau misalnya pena menari-nari. Pena kan benda mati. Terus dia menari-nari seolah-olah hidup gitu ya. Atau bisa juga
mobil meraung-raung. Nah, mobil kan benar mati, terus meraung-raung berarti dia seolah-olah hidup gitu ya. Itu majas personifikasi. Benda mati seolah-olah hidup. Yang kedua itu adalah majas simile ya. Simile ini adalah majas yang menggunakan kata seperti, bak, laksana, bagaikan, layaknya. Jadi dia membandingkan satu hal dengan hal lainnya, menyamakan. Seperti bak, laksana, bagaikan. Contohnya, wajahnya pucat. Nah, dia membandingkan wajah yang pucat seperti, ini ada kata kuncinya kan, seperti mayat. Jadi membandingkan wajah pucat dengan mayat. Gitu ya. Terus misalnya, kau seperti embun penyejuk. Nah, itu juga membandingkan kau dengan embun penyejuk. Kayak gitu ya. Laksana gitu, bagaikan, layaknya. Ini ada kata-kata kuncinya. Oke, jadi 2 majas ini saja yang Ibu berikan. Dan kalau kalian sudah paham 2 majas ini dan ciri kebahasaan 7 lainnya, itu sudah bagus gitu ya. Kalian sudah mampu belajar ciri kebahasaan dari teks deskripsi. Nah, jadi ada 8 ya ciri kebahasaan dari teks deskripsi. Pertama, menggunakan kalimat perincian. Kedua, carapan panca indera. Ketiga, kata dasar KTSP. Penggunaan sinonim. Penggunaan kata depan. Penggunaan kata umum dan khusus. Penggunaan huruf kapital dan kalimat bermajas. Oke. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Terus semangat belajar bahasa Indonesia. Meskipun cuma di rumah, tapi kita bisa memanfaatkan teknologi ya. Nah, jika video ini bermanfaat, tolong bantu subscribe agar channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih untuk hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.